anak-anak semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan siap untuk belajar hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu teks eksplanasi. Teks ini membantu kita memahami bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi dan apa saja penyebabnya. Coba ingat, kalian pasti pernah melihat hujan turun, banjir, atau kabut yang muncul di pagi hari. Nah, semua itu sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Melalui teks eksplanasi, kita bisa memahami prosesnya dengan lebih jelas. Hari ini, kita akan belajar pengertian teks eksplanasi, struktur, ciri kebahasaan, dan juga contoh teksnya. Jadi, jangan lupa untuk memperhatikan ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berfungsi untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Fenomena yang dijelaskan bisa berasal dari alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya. Isi teks eksplanasi harus berdasarkan fakta atau pengetahuan ilmiah. Artinya, dalam teks ini kita tidak menggunakan pendapat pribadi atau imajinasi, tetapi menggambarkan suatu apa adanya sesuai proses yang terjadi. Fungsi utama teks eksplanasi adalah membantu pembaca memahami mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan biasanya jelas, baku, dan bersifat informatif. Contoh yang sering kita temui adalah penjelasan tentang proses terjadinya pelangi, gempa bumi, kabut, hujan, penyuapan logam, atau fenomena sosial seperti urbanisasi. Secara umum, teks eksplanasi memiliki beberapa tujuan, yaitu menjelaskan peristiwa secara runtut dan logis, memberikan informasi ilmiah kepada pembaca atau pendengar, membantu kita memahami hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa, melatih kemampuan berpikir kritis karena kita mempelajari proses dari awal sampai akhir. Dengan memahami tujuan ini, kita jadi tahu bahwa teks eksplanasi bukan sekadar teks biasa, tetapi membantu kita memahami dunia di sekitar. Setiap teks eksplanasi memiliki 3 struktur utama yang membuat penjelasan menjadi mudah dipahami. Pertama, pernyataan umum. Bagian ini berisi gambaran awal atau perkenalan tentang fenomena yang akan dijelaskan. Misalnya, gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya permukaan bumi akibat pergeseran lempeng. Kedua, deretan penjelas. Ini adalah bagian yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Biasanya disusun secara urut dan runtut dari awal hingga akhir. Kita juga bisa menjelaskan sebab akibat tahap-tahap proses ilmiah yang terjadi. Ketiga, interpretasi. Interpretasi merupakan bagian penutup berupa kesimpulan atau pernyataan singkat tentang dampak atau pentingnya peristiwa tersebut. Selain strukturnya, teks eksplanasi juga memiliki ciri kebahasaan atau tanda-tanda bahasa yang khas, yaitu menggunakan kalimat faktual, tidak menggantung opini pribadi, menggunakan kata kerja material seperti memanaskan, menguap, membeku, bergerak, dan sebagainya. Menggunakan konjungsi kausalitas seperti karena, sehingga, akibatnya, oleh sebab itu. Menggunakan konjungsi kronologis seperti kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Menggunakan istilah ilmiah, misalnya evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan atmosfer. Ciri-ciri ini membantu menunjukkan bahwa teks eksplanasi adalah teks ilmiah yang menjelaskan proses alami atau sosial secara dan tepat. Sekarang saya akan bacakan contoh teks eksplanasi berjudul Proses Terjadinya Hujan. Dengarkan dan perhatikan struktur serta bahasanya ya. Hujan adalah salah satu fenomena alam yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Hujan terjadi melalui rangkaian proses yang saling berkaitan di atmosfer bumi. Proses ini melibatkan penguapan, pengembunan, dan pembentukan awan hingga turunnya titik-titik ke air permukaan bumi. Ketika sinar matahari memanaskan permukaan air di laut, sungai, dan danau,
air tersebut berubah menjadi uap. Proses ini disebut penguapan atau evaporasi. Uap air kemudian naik ke udara dan bergerak melalui arah angin. Semakin panas udara, semakin juga banyak air yang terbentuk. Setelah itu, uap air yang naik di atmosfer mengalami pendinginan. Uap air perlahan berubah menjadi titik-titik air kecil atau kristal es. Proses perubahan uap menjadi titik-titik air ini disebut kondensasi. Kumpulan titik-titik air disebut membentuk awan. Nah, dari seluruh penjelasan hari ini dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses suatu fenomena secara ilmiah dan runtut. Dalam menulis teks eksplanasi, kita harus memperhatikan struktur, ciri kebahasaan, dan urutan peristiwa. Kita juga dapat menuliskan fakta yang dapat dibuktikan, bukan opini pribadi. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak mulai dari pengertian teks eksplanasi, tujuan, struktur, ciri kebahasaan, sampai contoh panjangnya. Semoga setelah ini kalian bisa memahami dan menulis teks eksplanasi dengan baik. Terima kasih sudah menyimak dan belajar bersama hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.